Penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimbulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. publik atau ada jasa kurang atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel gimana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Jadi kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa tuh Bang? Atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan di SMK gimana? Di SMK? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa tuh Bang? Atau konten Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMP gimana? Di SMP. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ya? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang? Mungkin sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa pulang atau konten? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Bang, kalau gugatan ini sampel gimana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Kalau itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan khusus apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ya? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau warga biasa tuh Bang? Atau pekerjaan? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu tadi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau biasa tuh Bang? Atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini SMP gimana? Di SMP kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan patokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang? Mungkin sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau ada biasa pulang atau konten? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa kurang atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel gimana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa bukan atau potensial? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan dengan sampel gimana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang? Tadi Bang, ada arahan apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau biasa pulang atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan yang sampel gimana? Mobil sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang, mungkin? sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa Bang? Atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMP di mana? Di SMP. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan tip pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa pulang atau konten? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa bukan atau pekerjaan? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan dengan sampel gimana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. belum dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK di mana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan tip pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau jasa kurang atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan patokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Atau potensi? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan patokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa kurang atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di SMK. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelumnya pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka usai menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nur Raharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, kami mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau biasa tuh Bang? Atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Nanti dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau jasa kurang atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan SMK gimana? Di SMK kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Namun sebelum pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Kedua sosok itu sama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi saat sedang menyuarakan dugaan ijazah sarjana palsu Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dari tim tipu UGM yang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Belakangan ia ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen karena diduga menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik orang lain yang memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Surakarta atau UNSA. Pada 2022, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga dijadikan tersangka khusus menggugat ijazah Jokowi. Dia dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian pada 13 Oktober 2022. Selain Bambang, Sugi Nurraharja atau SMR juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui konten yang diunggahnya di YouTube Gus Nur 13 Official. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi pada 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang Nur divonis hukuman 6 tahun penjara. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada. Terkait apa sih, Bang? Media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya, Pak? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan patokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Berapa persen juga, Bang, mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari kalangan itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau ada biasa kurang atau Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kalau gugatan ini sampel di mana? Di sampel. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen, Bang, hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau
Pemirsa, penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kini pengacara Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan